Belum masuk. Hah? Belum masuk. Decknya mana? Ya. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pada siang ini karena kita baru selesai saja dari ibadah puasa Ramadan, maka ada satu tema yang teramat penting dibahas oleh para ulama, yaitu tentang istiqomah. Karena tujuan hidup kita hanya ibadah kepada Allah. Kehidupan yang sedang kita jalankan ini, cepat atau lambatnya pasti akan selesai. Ya, yang kecil, yang besar, tua, muda, kaya, miskin, semuanya pasti akan kembali kepada alam akhiratnya. Dan persiapannya pasti itu hanya masalah agama. Karena kebaikan semua sesuatu itu dalam agama. Baik yang hubungnya hablum minallah ataupun yang hubungannya hablum minan nas. Para jamaah dirahmati Allah, kalau kita lihat bahwa kehidupan kita ini mencakupi dua macam aja itu. Ya, ada yang namanya keperluan hidup, cari nafkah, makan, minum, menikah, bekerja, tidur. Itu keperluan hidup.
Sebenarnya kita hidup untuk makan apa makan untuk hidup, Pak? Kalau makan untuk hidup untuk makan, ya nggak ada beda sama sama binatang. Ya, hadirin, jadi hidup ini dengan segala pernik-perniknya itu kalau kita bahas dari segi tujuan hidupnya ataupun aspek kehidupannya cuma dua saja. Yang pertama keperluan hidup. Yang kedua yang terpenting tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita cuma ibadah, Pak. Tadi dari habis subuh kita udah sholat subuh. Kemudian beraktivitas, ada yang ke kantor, bekerja, ada yang ke sawah, macam-macam, ada yang ke tokonya. Masuk waktu zuhur, ngapain lagi? Sholat lagi. Nanti nih, setelah kajian, masuk jam 2, jam 3, ngapain lagi? Sholat lagi. Pulang ke rumah, masuk waktu maghrib, ngapain lagi? Sholat lagi. Maghrib masuk isya, sholat lagi. Isya, makan malam, selesai, istirahat, masuk waktu subuh. Begitu terus. Ya. Hadirin, keperluan hidup seperti makan, minum, bekerja, cari nafkah, ya, sedangkan tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Coba kita buka dulu tuh ayatnya dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51, pada ayat ke-55, 56 ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dari itu dulu tuh, dari ayat ke-55 dulu. Wadzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang beriman. Ingetin, ayo sholat, ayo puasa, ayo ibadah. Sayang kalau hidup kita tidak ibadah kepada Allah. Ayat 56-nya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, saya tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia kecuali liya'buduni, untuk ibadah saja. Pak, Bapak Ibu sekalian, ini ibu-ibu ada? Ada. Hadirin, Bapak Ibu sekalian, manusia diciptakan dan jin diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Coba kalau kita renungkan ayat ini, orang yang tidak ibadah kepada Allah, betapa zolimnya dia. Orang yang tidak mau sujud dan rukuk kepada Allah, betapa zolimnya dia. Yang kasih makan Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih sehat badannya Allah, urusannya lancar Allah yang berikan. Ibadahnya kepada Tuhan yang lain. Ini bahaya kayak begini. Dosa nggak diampuni itu, Pak. Ya, baik. Kemudian kita inikan dulu, lanjut dulu. Hadirin, para ulama karena saking pentingnya masalah istiqomah, ya. Ulama mengatakan istiqomah memang artinya terus-menerus, konsisten. Kalau dalam istilah agamanya itu dengan bahasa Arabnya, istiqomah adalah ayyasbutal insanu ala syariatillah, teguhnya pendirian seseorang dalam menjalankan syariat Allah. Teguhnya pendirian seseorang dalam ibadah kepada Allah. Ya, ibadahnya bukan hanya di bulan Ramadan, baca Qur'annya bukan hanya di bulan Ramadan, sedekahnya bukan hanya di bulan Ramadan, berakhlak mulianya bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya suksesnya Ramadan seseorang itu bisa dilihat dari 11 bulan setelah Ramadan. Ada tuh ulama salafus soleh, Al-Imam Sufyan Tsauri. Beliau terkenal dengan syairnya berkata untuk nasihat kepada kita setelah kita habis lebaran ini. Ya, beliau katakan laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya untuk orang yang hanya berpakaian-pakaian baru. Walakinnal aid liman khafa bil wa'id. Tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut akan ancaman Allah. Laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya hanya untuk orang berpakaian baru. Walakinnal aid liman imanuhu yazid. Tetapi hari raya hanya untuk orang yang bertambah imannya. Laisal aid liman akala lazzat. Bukanlah hari raya hanya untuk orang yang punya makanan-makanan lezat. Walakinnal aid liman khafa bizzat. Tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut kepada zat Allah Ta'ala. Laisal aid liman raqibal matoya. Bukanlah hari raya hanya untuk orang yang punya kendaraan-kendaraan bagus.
walakinnal Id liman tarakal khotoya, akan tetapi hari raya hanya untuk orang yang meninggalkan dosa-dosa. Hadirin, jadi istiqomah itu kata para ulama ayasbutal insanu ala syariatillah, teguhnya pendirian seseorang dalam menjalankan syariat Allah, ya, di luar Ramadan juga tahajud, di luar Ramadan juga bersedekah, berakhlak baik. Kama amarallahu sebagaimana yang Allah perintahkan, wa yataqaddamu hal ikhlas, dan dibarengi dengan sifat ikhlas. Itu istiqomah. Hadirin, makanya orang yang meninggalkan istiqomah bisa terjadi dosa-dosa besar pada dirinya. Coba nih, ya, hadirin, kita jangan jadi sebutannya Ramdhaniyun. Ramdhaniyun itu adalah orang yang ibadahnya cuma di bulan Ramadan. Kita lihat Ramadan, Pak, Masya Allah, yang memakmurkan masjid, bahkan iktikafnya yang hukumnya sunnah, itu semangat banget. Kita ke Istiqlal rame, kita ke Masjid Sunda Kelapa rame, kita masjid ke alun-alun Bekasi ramai itu orang-orang beriktikaf. Ya, kita ke Masjid Bintaro Jaya rame, kita ke masjid apa itu Raya Kelapa Gading ramai, ke Masjid Atin apalagi. Nah, itu harus dipakai juga pada di bulan selain Ramadan. Jadi jangan jadi Ramdhaniyun. Ramdhaniyun adalah orang yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan, tapi jadilah Rabbaniyun, orang yang ibadah menjadi tujuan hidup. Dalam setiap kondisi keadaan dia ibadah. Tanggal muda ibadah, tanggal tua tetap ibadah, dalam keadaan musibah juga tetap ibadah, dalam keadaan senang pun ibadah, siangnya ibadah, malamnya ibadah, laki perempuan semuanya wajib ibadah. Makanya hadirin, pentingnya istiqomah kata para ulama. Ulama sepakat hukum istiqomah fardu ain. Fardu ain. Sebab, nah ini sekarang kita masuk poinnya, bila ditinggalkan, maksudnya bila istiqomah ditinggalkan akan terjadi dosa-dosa besar, hadirin. Pak, kan paling bagus kita ini punya umur makin bertambah, amalan kita makin baik. Apalagi kalau udah umur 40 ke atas. Ya. Biasanya kalau umur 40 tahunnya itu udah bagus, ibadah bagus, ekonomi baik, kesananya makin mudah. Ya. Karena ada peringatan juga dari Allah tentang umur 40 tahun itu. Ya, yang sudah dipanjangkan umurnya sampai 40, 50. Nah, bila istiqomah ditinggalkan akan terjadi dosa-dosa besar. Contohnya satu, hadirin, ada ancaman dalam Al-Quran disebut nerakanya neraka Sakor tuh. Dalam surat Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, surat ke-74, juz ke-29. Ya. Ya ayyuhal mudathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Bapak Ibu, ulama-ulama ini ingin banget nih, bisa nggak Bapak Ibu, kita yang bukan ulama hafal juz 30, hafal juz 29, Pak? Di sini ada yang ngajar tajwid nggak? Tahsin tajwidnya ada nggak? Ada. Nah, itu kalau bisa, kalau tajwidnya udah bagus, udah ngerti mana ikhfa, mana idgham, mana iqlab, ya, mana hukum yang apa itu dilebur dan tidaknya, mana yang tafkhim, tarkik, itu kalau udah bisa, coba menghafal, Pak. Ya, kita yang bukan ulama paling tidak hafal 2 juz deh. Juz 29 sama juz 30 gampang kok. Termasuk ini surat Al-Mudathir di dalamnya kan. Dari Tabarok tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus ya, Tabarak, Nun, apa tuh Nun? Surat Al-Qalam. Ya, kemudian Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kemudian Al-Ma'arij, kemudian Nuh, kemudian surat Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudathir. Terus habis Al-Mudathir apa? Al-Qiyamah. Terus
Al-insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Terus al-mursalat. Al-mursalat terus selesai, baru masuk juz 30 tuh. Amma yatasaalun, gampang kan? Coba tuh Bapak Ibu. Sayang hadirin, kalau kita nggak hafal Quran 1 juz 2 juz, sayang hidup kita. Sebab kita mati ini akan ditemenin sama amal kita, Pak. Kalau kita ada hafalan 2 juz aja 29 30, kita banyak dosa, kita pendosa. Malaikat munkar nakir datang kepada kita mau pukul kita itu, Al-Quran akan tampil itu, Pak. Begitu hadisnya. Kata munkar nakir, kamu siapa? Saya Al-Quran, hafalan dia ini. Kamu mau ngapain? Kamu siapa? Munkar nakir, mau ngapain? Mau pukul? Silakan pukul saya dulu. Berani kamu pukul kalamullah? Gitu. Al-Quran akan pasang badan, Pak. Nah ini maksudnya berkenan dengan nomor 1 ini. Jadi kita ada risau para ulama, paling tidak kita hafal yaitu 2 juz lah. Sama surat-surat yang mesti itu kita baca tiap hari. Yasin, ya. Apalagi Al-Waqi'ah, Tabarok. Sama tiap malam Jumat. Baca apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat Al-Kahfi. Ya, baik. Hadirin, orang yang meninggalkan istiqomah, ini untuk orang Islam, Bapak Ibu, namanya aja serem, neraka sakor. Ini neraka diperuntukkan untuk orang Islam, bukan untuk orang non-muslim. Bukan untuk orang kafir, Pak. Kalau orang kafir mah nanti kita sebutin nerakanya itu. Sekalipun tidak kekal orang Islam dalam akidah ahli sunnah, bahwa neraka itu tidak kekal bagi orang Islam, tetapi tetap ada ancamannya. Coba kita baca tuh. Ayatnya 39, 44, 45 deh. Ya. Illa ashabal yamin. Mana surat Al-Mudatsir? Nih. Kecuali orang-orang yang berada pada golongan kanan penduduk surga. Ya. Fi jannati yatasaalun. Di dalam surga, orang-orang surga pada bertanya-tanya. Hadirin, ini dalil. Kalau seseorang udah masuk surga, dia bisa melihat ke neraka, Pak. Itu kan saudara saya, itu kan kerabat kita, itu kan tetangga kita, itu kan keluarga kita, bisa melihat. Akhirnya mereka di surga, kata Allah, bertanya-tanya, anil mujrimin, tentang penduduk neraka itu. Tentang penduduk neraka itu, para pendosa itu, apa pertanyaannya? Ayat 42-nya, masalakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak sholat. Enggak istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, Pak. Diancam dengan neraka ini. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Tidak bayar zakat. Yang kedua, coba. Apabila istiqomah ditinggalkan. Yang kedua, hadirin contohnya. Ada ayat, cuma 1 ayat, Pak. Neraka sakor, ayatnya juga cuma 2. Tapi dalam 1 surat. Dalam surat Al-Mudatsir itu. Enggak ada dalam surat yang lain. Yang kedua, ancaman tentang setrika. Ini untuk orang yang tidak bayar zakat. Anda punya uang 100 juta. Udah masuk 1 tahun. Milik sempurna. Itu 2,5%-nya otomatis milik fakir miskin, Pak. Cuma kan kalau zaman Nabi ada petugas zakat. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi buat tuh petugas zakat. Ya, ada yang diutus ke Yaman, Mu'az bin Jabal. Ada yang diutus ke Mesir, ke Irak. Kalau sekarang, siapa Pak yang ngambilin zakat? Nggak ada, kecuali dari kajian-kajian di masjid-masjid yang mengingatkan. Ya. Nah hadirin, kalau Anda punya 100 juta, masuk 1 tahun, itu 2,5%-nya bukan milik Anda lagi, Pak. 2,5 jutanya itu. Kalau Anda pakai untuk beli bensin, untuk bayar listrik, untuk belanja hari-hari, haram itu.
Anda punya 200 juta. 5 jutanya bukan milik Anda lagi tuh. Kalau udah 1 tahun. Anda punya 1 miliar. 25 jutanya itu milik orang lain. Milik Allah dan Rasulnya. Yang harus diberikan kepada 8 golongan. Terutama yang paling gampang. Fakir miskin. Ini nggak istiqomah. Bayar zakatnya nggak istiqomah, Pak. Terkena dosa-dosa ini coba kita lihat. Manakala tadi udah saya sebutkan tuh ayatnya cuma 1 ini dalam Al-Quran tentang ancaman setrika. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Apa Allah firmankan? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari itu hartanya dipanaskan, fi nari jahannam, harta orang Islam yang dia tidak keluarkan zakat dipanaskan di api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, disetrikalah jidatnya disetrika. Boleh lihat terjemahannya itu, Pak. Ayatnya ayat setrika itu. Wa junubuhum, dan lambungnya. Wa zuhuruhum, dan punggungnya. Seraya Allah berkata terusnya, hadza ma kanastum li anfusikum, ini loh harta yang kamu simpan nggak dikeluarkan zakatnya. Fadhuqu, rasakan kata Allah. Ma kuntum taknizun, apa-apa yang kalian simpan. Contoh yang ketiga nih hadirin. Istiqomah begitu pentingnya. Ketika seorang tidak istiqomah, diancam. Atau yang ketiga nih, contohnya orang yang tidak puasa Ramadan itu. Ancamannya berat, Pak. Digantung di neraka, kaki di atas, kepala di bawah, mulutnya sobek-sobek. Hadis ini derajatnya sahih. Riwayat Imam Nasa'i dalam Nasa'i Kubro. Contoh yang ketiga. Ya. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Makanya nih Bapak Ibu saya ingetin, terutama ibu-ibu yang masih aktif masa apanya? Masa haidnya, yang punya hutang puasa, jangan ditunda-tunda. Ya, bayar dulu kodoknya. Bapak-bapak juga yang kemarin mungkin ada hutang puasa, bayar dulu kodoknya, jangan ditunda-tunda. Khawatir umur tidak ada. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan, nggak istiqomah dia puasa Ramadan, ancamannya berat. Nih saya tampilkan hadisnya. Emang belum saya tulis sih. Saya buka kitab baru coba. Hadis ini derajatnya hasan ataupun sahih kata para ulama. Dalam Nasa'i Kubro. Jadi kitab Nasa'i Kubro ini tidak seperti Nasa'i yang biasa. Kalau Nasa'i yang biasa itu jumlahnya 4.000, 5.000, ini 10.000 ya. Nih kita buka nomor 3.286. Nah ini, bahkan ini 11.000 Pak. Biasanya 10.000 ya. Sebab Nasa'i Kubro itu memang berbeda dari kitab Nasa'i biasa, Sunan Nasa'i. Kan kitab Sunan ini ada Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. 4 kitab hadis terkenal. Kalau yang duanya itu adalah kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, nih. Nabi SAW bertanya kepada malaikat. Ya, kata Nabi, itu mereka asdaquhum dama. Mulut mereka robek-robek, kakinya di atas, dicincang gitu Pak. Ya Allah, di dalam nerakanya. Kepala di bawah. Qultu, aku berkata, kata baginda, man haula, itu mereka siapa wahai para malaikat? Wahai Jibril, itu siapa? Qala, maka Jibril menjawab, haula illadzina, atau malaikat menjawab, mereka adalah orang yuftirun, yang tidak berpuasa, qabla tahilla somihim, yang puasa yang dibatalin sengaja sebelum masuk waktu berbuka. Ya. Atau yang keempat hadirin, contohnya yang keempat, atau sampai 5 aja deh. Nih, nomor 4 adalah orang yang dibangkitkan nanti di padang mahsyar kayak kesurupan setan. Bahkan ayatnya Al-Quran ini Pak. Kalau nomor 3 kan hadis tadi.
Ini ayatnya Al-Quran, orang yang dia apa? Ini orang yang pemakan riba, hadirin. Muamalah riba. Maka dia dapat ancaman seperti ini. Bahkan ini Al-Quran yang Allah ancamnya ini dalam Al-Quran. Ya, Al-Baqarah 275 itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nih 275 nih. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang pemakan riba, la yaqumun, tidaklah mereka dibangkitkan nanti di padang mahsyar, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali dibangkitkannya nanti seperti orang kesurupan setan. Pernah lihat Pak orang kesurupan? Ini dibangkitkan dari kuburnya begitu keadaannya. Belum lagi kita tampilkan hadisnya. Orang Islam tidak istiqomah dalam mata pencarian, mencari nafkah, mencari mata pencarian yang tidak halal, diancam dengan ini. Ya, sebab orang Islam tidak bebas mencari hartanya. Tidak boleh dari ribawi, tidak boleh mencuri, tidak boleh dari jual beli narkoba, tidak boleh jual beli khamr, daging babi, tidak boleh jual beli daripada benda-benda najis, tidak boleh jual beli dari tidak boleh daripada tipu menipu, sogok menyogok, ataupun perdukunan, prostitusi. Ya, begitu. Ada orang rajin banget ibadahnya kepada Allah, sholatnya, tahajudnya, tapi hartanya dari yang haram, nggak diterima. Nah, sekarang ini pemakan riba, coba kita lihat itu. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah sekarang. Ya, orang yang tidak istiqomah mencari harta yang halal, terutama pemakan riba, perutnya segede rumah, hadirin, kata Nabi. Nih, Nabi bertanya kepada Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, ataitu lailata usriyabi, saya ketika di Isra Mi'rajkan melewati ala qaumin, sekelompok orang, butunuhum, perut mereka kalbuyuti, seperti rumah gedenya, fihal hayat, di dalamnya ada ular-ular, kata Nabi. Udah perutnya gede kayak rumah, di dalamnya ada ular-ular. Turamin khariji butunihim, yang kelihatan daripada luar, kondisi luar perut mereka. Fakultu, saya bertanya, man haulaya Jibril, wahai Jibril, itu mereka siapa? Qala, maka Jibril menjawab, haula akalatur riba, itulah orang Islam Pak yang makan riba. Istiqomah dalam segala hal. Ya, baik. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini contohnya banyak ya. Atau nomor 5 contohnya ini, suami yang dayus, suami yang tidak peduli kepada anak istrinya. Istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan. Anak gadisnya keluar rumah tanpa menutup aurat, dia biarkan. Anak istrinya tidak sholat, nggak pernah diajarkan Al-Quran, dia biarkan, dia diem aja. Ini suami kayak begini nggak mencium bau surga. Ataupun orang yang minum khamr, hadirin, tidak istiqomah dalam masalah ini, berbahaya ini. Ya, tidak masuk surga kata Allah Ta'ala. Ataupun orang yang abai terhadap Al-Quran. Orang yang abai terhadap Al-Quran maksudnya apa? Sampai meninggalnya nggak bisa baca Quran karena malas belajar. Oh, ini bahaya. Memang kita dituntut istiqomah dalam segala hal itu. Ya. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, sekarang kita bicarakan coba yang lainnya. Jadi istiqomah dalam apa ini? Nah, ini yang terpentingnya nih hadirin. Istiqomah dalam tauhid, dalam iman, ini yang terpentingnya. Sebab kalau ada orang meninggal dunia, hadirin, tidak dalam keimanan, wah ini berat. Dia akan menghasilkan 4 macam dosa yang tidak diampuni. Pak, istiqomah ada 4 ya. Dalam masalah iman, Islam, dalam masalah tauhid, yang kedua dalam masalah ibadah, yang ketiga dalam masalah muamalah muasyarah, yang keempat istiqomah dalam akhlak. Semua itu Islam mengajarkan kayak begitu indahnya.
Ya. Tapi kalau udah tidak istiqomah dalam keimanan, akan menghasilkan 4 macam dosa yang tidak ada ampunan dari Allah. Boleh saya buka hadisnya hadirin? Kalau ada orang Islam masuk neraka, tetap akan keluar dari surga, dari neraka itu. Dalam Sahih Bukhari aja nomor 44, nomor 7012, nomor 6000 sekian ada hadisnya itu. Umatku akan dikeluarkan dari neraka. Bisa kita buka. Jadi kalau dia tidak istiqomah dalam keimanan, ini kekal selamanya dalam neraka. Oke, coba kita buka nih. Dalam hadis Sahih Bukhari hadirin, nomor 44 deh, yang paling gampang. Ya, saya tulis dulu nih bahasa Arabnya sebentar. Ini kan kitab asli nih, secara digital aja sih kitabnya. Asal kita hafal hadisnya, tinggal klik keluar semua. Nih, nomor 44 tuh. Ini dalil orang Islam ada yang masuk neraka, ada, tapi tidak apa? Tidak kekal. Contohnya apa Pak? Orang Islam masuk neraka. Contohnya orang yang lagi buat dosa, orang Islam lagi buat dosa, mati, belum sempat apa? Obat. Gitu. Ya. Nih, Nabi bersabda, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah, orang Islam yang masih memiliki kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai nomor 6000, nomor 7000 ada Pak. Bisa kita bukanya hadis, tapi cukup ini saja maksudnya. Tapi kalau dia tidak istiqomah dalam tauhid, dalam keimanan, yang pertama saya tuliskan, mati kafir. Yang kedua, mati musyrik. Yang ketiga, mati murtad. Yang keempat, mati munafik. Ini udah nggak ada ampunan sama sekali. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ketika nyampaikan kayak begini, ada yang protes. Ustadz, Allah itu maha penyayang. Kenapa Anda yang memasukkan orang kekal dalam neraka? Gitu. Saya bilang, saya jawab, Pak, bukan saya yang memponis, bukan saya menentukan, kita mah cuma menukil. Ini ketentuan Allah. Allah yang memiliki peraturan kehidupan dunia akhirat. Allah yang memiliki langit dan bumi. Ada aturannya dalam Al-Quran. Kalau orang nggak mau ikut aturan ini, dia harus keluar dari Islam itu, Pak. Na'udzubillah. Nih, yang pertama, mati kafir. Kafir definisinya apa? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, mati musyrik. Musyrik definisinya apa? Orang yang menyekutukan ketuhanan Allah. Yang ketiga, mati murtad. Apa definisi mati murtad? Keluar dari Islam. Sekarang yang keempat, munafik. Apa definisinya? Orang yang mengaku muslim, hatinya kafir. Coba kita buka dulu tuh, ya. Ayatnya pada Ali Imran 91 itu. Ya. Allah berfirman di sini, innalladzina qalu rabbunallah summa innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Saya gara-gara bawa makanan jadi salah baca ayatnya tuh, Pak. Di bawah aja deh. Baunya menyengat jadi lupa ayatnya. Mana yang ditampilin, mana yang dibaca. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Wa matu wa hum kufar, yang mati dalam keadaan kafir. Falayuqbal min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka mil'ul ardi zahaban, sekalipun punya kekayaan emas sepenuh bumi. Emasnya sepenuh bumi, Pak. Nggak bakal ada orang punya kekayaan kayak begitu. Walau ibtada bihi, dan dia mau tebus, sumpamanya dia mau tebus dosa-dosanya, mati kafir itu nggak bisa, kata Allah. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada seorang pun penolong. Hadirin Bapak Ibu sekalian, istiqomahkan iman, ibadah, akhlak mulia, kita ada penolong, Pak. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa penolong terbaik kita di akhirat? Siapa penolong kita yang pertama kali? Yang akan membackup kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan Al-Quran dulu.
Bukan Al-Quran, bukan puasa dulu, bukan anak kita yang hafal Quran, bukan dulu. Tapi siapa pertama kali? Nabi Muhammad. Tapi kalau dia mati kafir udah nggak ada tuh. Yang kedua, mati musyrik. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa. Jadi bukan dari ustadz, bukan dari ulama ini. Allah yang firmankan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang ketiga, mati murtad. Naudzubillah, hadirin. Jangan sampai murtad seseorang, Pak. Anda punya anak gadis, jaga pergaulannya. Jangan sampai dia menikah dengan non-muslim. Kalau mau masuk Islam sih itunya. Ya, kayak si artis Bekasi itu siapa? Anaknya Sule itu kan akhirnya si perempuannya yang mau masuk Islam. Kan jadi polemik nantinya itu. Karena pindah nikah beda agama tetap hukumnya apa? Perzinaan. Nah, hadirin, ini mati murtad ini dalam Al-Baqarah 217 kita baca dari itunya, dari pertengahannya saja, ya. Wa may yartadid minkum an dinihi wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa orangnya yang murtad dari agama Islam? Fayamut, kalau mati wa huwa kafir, mati kafir. Jadi bukan ustadz, bukan ulama yang memvonis. Ulama hanya menyampaikan saja. Lagian ngapain ulama memvonis? Si ulamanya sendiri belum dijamin masuk surga. Ulama hanya menyampaikan. Wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa orang yang murtad dari agama Islam kalau mati kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang amalnya habis, dunia akhirat habis. Dunia akhirat habis, nggak jadi apa-apa itu. Dulu pernah dalam Islamnya, pernah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, habis. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka penduduk neraka. Apa arti khalidun? Kekal selamanya. Yang keempat, hadirin, yang keempat lebih berat lagi, tidak istiqomah dalam ini. Lebih berat, kenapa? Karena difirmankan oleh Allah nerakanya paling bawah. Coba kita buka dalam An-Nisa 145 nih. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fidarkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah. Tuh. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik berada pada neraka paling bawah dan tidak ada satu orang penolong pun. Diulang lagi itu sama Allah. Ya. Walan tajida lahum nasira. Kamu tidak akan mendapatkan satu orang penolong pun. Bapak Ibu sekalian, baik. Sekarang apa yang selanjutnya? Istiqomah yang kedua dalam ibadah. Sholat berjamaah jangan tinggal, tahajud, sholat sunnah, tahiyat masjid, syukur wudhu, ya, sholat tahajud dan sebagainya, isyraq, duha, istighfar 100 kali minimal Pak diistiqomahkan. Baca salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad 100 saja minimal. Ya, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian baca zikir la ilallah minimal 100 juga. Sedekah harian jangan tinggal. Baca Quran minimal 1 lembar setiap hari. Ya, akhlak mulia, jujur, amanah, cari nafkah halal, puasa sunnah, berdoa. Ya, berdoa supaya kita diberikan hakikat istiqomah. Dah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang begitu penting. Semoga kita semuanya ya mendapatkan hakikat ini dan sama-sama kita saling mengingatkan. Inilah tujuan daripada hidup kita. Yang lainnya cuma sambilan aja. Hakikatnya tuh sujud ruku lagi. Sujud ruku lagi begitu. Semoga Allah Ta'ala terima dari amal-amal kita di bulan Ramadan dan diistiqomahkan kita sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada 5 menit. Kita kasih waktu, silakan. Oh iya, silakan Pak. Waalaikumsalam.
Ah, tentang masalah sholat, Rasulullah kan juga mensyaratkan syaratnya menjadi imam sholat itu paham sholat dan Al-Quran ya. Tapi kebanyakan mereka menambahkan kila dan pola juga. Tapi tata keramanya itu harus yang lebih kuat. Tapi nggak punya hafalan dan bacaannya hancur, itu gimana? Sedangkan di situ ada yang lebih paham dan lebih habis. iya. Kalau dalam uh, apa itu dalam hadis ya hilang dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya, Nabi memang sabda akan aqra'uhum li kitabillah. Ya, sebentar. Tulisannya kecil banget sih. Ini laptopnya baru, yang kemarin kan gede. Ini baru makin kecil dia. Bukan iklan, bukan. Cuma makin kecil, tulisannya juga makin kecil. Tuh. Ini hadis Sahih Bukhari, Bukhari Muslim dan sebagainya. Emang Nabi bersabda, ya, kata baginda bahwa ya ummuhum, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, ya ummuhum, yang menjadi imam di antara kalian aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya, yang paling mengerti ilmunya. Ada satu masjid yang menjadi fitnah dalam agama. Masjid itu, mohon maaf nih, saya kan orang Betawi nih Pak, ini kebiasaan orang Betawi pinggiran nih yang mereka mewakafkan. Ya, udah gitu imamnya dia, ininya dia, ternyata tajwidnya nggak benar. Ini benar kejadian. Ini fitnah dalam agama berarti. Makanya bagusnya itu masjid dipegang oleh beberapa orang DKM untuk kemaslahatan. Bahkan kan umat Islam kan ada yang berbeda-beda juga nih. Nah, itu diakurkan, diinikan. Akhirnya dia merasa ini kan masjid kakek-kakek kita, engkong kita. Cuma sayangnya pas dia ngimamin, Allahu Akbar. Siratal lajina an'amta. Lajina dia baca. Saya bilang, Pak, itu keliru, bukan lajina. Ente anak masih muda. Kita ditunjuk. Bukan masalah muda atau enggaknya. Nabi Muhammad ketika melihat sahabat yang bacanya nggak terlalu ini, dipilih Anas bin Malik. Waktu itu umurnya baru berapa? Ataupun Abdullah bin Mas'ud. Umur baru 8 tahun. Imam. Asal ngerti juga fikihnya. Ya intinya begini, satu kesatuan dalam ilmu fikihnya disebutin oleh para ulama. Yang pertama, ya, yang paling banyak apanya? Hafalan Qur'annya. Kalau yang pertama, yang paling tua. Tapi yang paling tua, yang hafalan Qur'annya lebih banyak. Ilmunya lebih baik, akhlaknya. Ditambahin tuh sama para ulama, bukan dari hadis. Kalian tadi saya sebutin dari hadis. Ditambahkan apa? Termasuk terbaik juga para imam ini, yaitu selain akhlak baik, istrinya juga cantik. Ini sih anekdot aja sih, kayak guyonan dari ulama saja saya dengar. Kenapa istrinya cantik? Karena kalau istri cantik, dia nggak bakal ngelirik sama cewek lain gitu. Sehingga menjadi keapikan kewaraan diri dia. Tapi yang menjadi jawaban saya ya ini, Nabi katakan dalam satu hadis, aqra'uhum li kitabillah. Umurnya juga yang paling tua. Ya kalau kita mau contoh tuh imam-imam kayak di Masjidil Haram, imam di Masjidil Haram tuh nggak ada yang kecuali hafal 30 juz. Itu Imam Sudais itu S3 semuanya. Imam Mahr Mu'aqli S3. Imam Abdullah Subail S3 itu rata-rata. Ya. Termasuk juga kita di Istiqlal, itu kan ada qualified-nya itu. Nah, kalau Indonesia emang sedang baru mulai ya Pak, saya lihat baru mulai. Tapi kalau Malaysia, saya kan lama nih tinggal di India Pakistan. Kita kalah Pak dengan India Pakistan. India Pakistan itu rata-rata imamnya tuh 4 orang, 5 orang penghafal Quran semua, ulama semua. Gitu jawabannya. Jadi ini hadisnya diantaranya, ya ummuhum li aqra'uhum li kitabillah. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Cukup hadirin, sudah jam 1 ya Pak? Hah? Antum mau nanya? Baca.
Hukumnya bagaimana Ustadz? Imamnya membaca. Dalam mazhab Imam Syafi'i, 4 mazhab kita sebutin. Ya, di antaranya membolehkan tuh Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Maliki. Ini 3 mazhab utama membolehkan. Yang tidak membolehkan tuh Imam Hanafi. Coba. Imam Syafi'i membolehkan diambil dari hadis riwayat Imam Bukhari juga. Aisyah pernah diimami oleh pembantunya namanya Zakwan. Zakwan sambil baca mushaf. Ini lihat hadisnya. Saya tampilkan hadisnya, ini riwayat Imam Bukhari. Mushaf, bukan pakai sod, bukan pakai sin. Mushaf. Tuh sudah ada. Ini hadis Sahih Bukhari ini. Ya. Wa kanat Aisyah itu adalah ibunda Aisyah, istri Nabi. Ya ummuha pernah diimamin abduha oleh pembantunya, oleh budak hamba sahayanya. Dakwan, namanya Dakwan. Minal mushaf, sambil baca mushaf. Sedangkan para sahabat, para ulamanya tidak protes. Ini keadaan kan Nabi udah meninggal. Ya, kejadian hadis ini Nabi sudah wafat. Tapi sahabat-sahabat senior ada saat itu, Ibnu Abbas, sahabat-sahabat yang maksudnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, ataupun sahabat-sahabat seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah, itu sahabat-sahabat senior masih ada dan mereka tidak menolaknya. Atau sahabat yang paling hebat Qur'annya, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, sama satu lagi siapa itu, Tamimud Dari, itu para penghafal Quran sahabat. Mereka tidak protes, berarti boleh ngimamin sambil baca. Mungkin imamnya nggak hafal gitu ya. Makanya saya katakan tadi, Indonesia ini menuju lah. Di beberapa masjid saya lihat udah ada imamnya semuanya penghafal Quran. Contoh saya sebutin, masjid di Billy and Moon, ya, masjid di Masjid Agung Bekasi sini, ya, Ustadz Ainur Rahim, Ustadz Fulan-Fulan itu penghafal Quran semua. Masjid di Grand Wisata, ya, para penghafal Quran semua. Terus masjid ini nih, Islamic Center, itu ustadznya hafiz Quran, ya, sudah mulai alhamdulillah. Demikian dapat kami sampaikan Bapak Ibu, sudah jam 1 lebih, mohon maaf. Dua-duanya boleh. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki adalah setelah salam. Contohnya gini, setelah salam, mohon maaf, sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir selesai, jangan salam dulu, tapi takbir lagi, Allahu Akbar. Dia boleh baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ada berapa versi? Dia boleh baca Subhanalladzi la yanamu wa la yasu. Bangkit, Allahu Akbar. Baca lagi Rabbikirli. Sujud lagi, Allahu Akbar. Baca lagi yang tadi. Kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar. Langsung Assalamualaikum. Jadi bacaannya itu setelah tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa, ya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri, gitu kan? Wa min adabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid. Baru sujud sahwi 2 kali. Itu versi yang ada di Indonesia. Sebagian lagi menyatakan ada hadisnya juga, yaitu sujudnya itu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tapi itu jarang diamalkan di Indonesia. Yang kita amalkan sebelum salam. Ya. Demikian hadirin Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala bawa diri kita, hati kita, kebaikan kita untuk istiqomah sehingga kita kembali ke kampung akhirat dengan ridha Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.